Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Sejak ditangani Simone Inzaghi, Inter telah mengumpulkan total pendapatan sebesar 315 juta euro dari ajang Liga Champions. Seperti dilaporkan Tuttosport, musim ini saja Nerazzurri sudah meraup 85 juta euro dari kompetisi elit Eropa tersebut. Sebelum kedatangan Inzaghi, Inter mengalami kesulitan di Liga Champions. Di bawah asuhan Luciano Spalletti dan Antonio Conte, Nerazzurri gagal melaju dari fase grup selama 3 musim berturut-turut. Namun sejak Inzaghi mengambil alih, Inter selalu berhasil lolos ke babak gugur dalam 4 musim terakhir. Musim ini mereka bahkan memastikan tempat di 16 besar tanpa perlu melewati babak playoff dalam format baru Liga Champions. Musim 2024-2025, Inter sudah mengantongi 85 juta euro berkat pencapaian mereka di fase grup. Jika berhasil melaju ke perempat final, mereka akan mendapatkan tambahan 12,5 juta euro. Musim 2023-2024, Inter meraih 66 juta euro setelah tersingkir lebih awal dari Atletico Madrid di babak 16 besar. Musim 2022-2023, Inter meraih 98 juta euro dengan perjalanan luar biasa hingga final sebelum dikalahkan Manchester City. Musim 2021-2022, Inter mendapatkan 65 juta euro setelah tersingkir di babak 16 besar oleh Liverpool. Dengan pencapaian yang stabil di Liga Champions, Inter tak hanya menikmati kesuksesan di lapangan, tetapi juga keuntungan finansial yang besar di era kepelatihan Simone Inzaghi. Derby della Madonnina antara AC Milan dan Inter Milan akan tersaji pada hari Minggu. Pertandingan syarat gengsi ini selalu menyajikan tontonan menarik dan atmosfer di San Siro pasti akan sangat meriah. Inter Milan bertekad untuk membalas kekalahan telak mereka dari AC Milan di Piala Super Italia. Simone Inzaghi telah menyiapkan strategi terbaik untuk menurunkan 11 pemain terbaiknya yang akan menjadi ancaman bagi tim asuhan Sergio Conceição. Sorotan tertuju pada Hakan Calhanoglu, gelandang asal Turki yang sedang berjuang melawan cedera. Ia bekerja keras untuk bisa tampil di derby dan hari ini akan kembali berlatih penuh bersama tim. Tuttosport melaporkan pemain asal Turki itu sangat ingin tampil di pertandingan melawan Rossoneri. Meskipun cedera betisnya masih memerlukan perhatian khusus, mantan pemain Milan itu akan berusaha untuk setidaknya mendapatkan panggilan untuk derby. Jika kondisinya hari ini dan responnya di lapangan positif, maka keinginan sang gelandang untuk tampil di derby bisa menjadi kenyataan. Fiorentina saat ini masih menunggu dalam upaya mereka merekrut striker Inter Marko Arnautovic. Menurut laporan FC Internews dan Calcio Mercato, Nerazzurri tidak akan menghalangi kepergian penyerang asal Austria itu jika ia meminta untuk pindah. Namun La Viola belum membuat langkah konkret untuk mendatangkannya. Jika transfer ini terwujud, Inter dikabarkan tidak akan mencari pengganti Arnautovic. Mereka merasa skuad saat ini sudah cukup dengan kehadiran Joaquin Correa yang mulai mendapatkan tempat dalam tim utama. Kini, semua tergantung pada keputusan Fiorentina. Jika mereka serius ingin merekrut Arnautovic,
mereka harus segera mengajukan tawaran resmi dan siap menanggung seluruh gajinya. Transfer Nikola Zalewski ke Inter Milan menunjukkan perkembangan signifikan. Pemain asal Polandia itu dikabarkan akan memperbarui kontraknya dengan AS Roma yang akan habis pada bulan Juni mendatang sebelum akhirnya bergabung dengan Nerazzurri. Jurnalis Davide Abresia memberikan konfirmasi terbaru dari studio Sky Sport. Inter Milan masih menunggu perpanjangan kontrak Zalewski untuk menyelesaikan proses peminjamannya. Inter Milan tertarik padanya karena tanpa perpanjangan kontrak tersebut, transfer tidak mungkin dilakukan. Ia akan menjadi pengganti Tajon Buchanan. Gianluca Di Marzio menambahkan, Nikola Zalewski berpotensi meninggalkan AS Roma dalam waktu dekat. Ia diminati oleh Inter Milan dan Olympique Marseille. Klub Perancis tersebut menginginkannya secara permanen, namun Zalewski lebih memilih untuk bergabung dengan Inter Milan yang sedang mencari pemain sayap setelah peminjaman Tajon Buchanan ke Villarreal. Keinginan Zalewski adalah untuk tetap bermain di Serie A. Namun sebelumnya ia harus memperbarui kontraknya dengan AS Roma yang akan berakhir pada 30 Juni 2025. Kedua belah pihak hampir mencapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak selama 1 tahun yang akan menjadi syarat utama kepindahannya ke Inter Milan. Kemenangan atas Monaco di Liga Champions pada hari Rabu membawa kabar gembira bagi Inter Milan. Tim asuhan Simone Inzaghi berhasil mengamankan tempat di babak 16 besar tanpa harus melalui babak play-off. Pencapaian ini juga memberikan dampak positif bagi posisi klub baik dalam peringkat negara maupun peringkat klub itu sendiri. 3 poin yang diraih saat melawan Monaco mengantarkan Nerazzurri melewati AS Roma dan Chelsea dalam peringkat klub UEFA dan kini semakin mendekati Paris Saint-Germain. Inter Milan juga mengalami peningkatan dalam peringkat koefisien klub UEFA. Liverpool memuncaki klasemen grup, sementara Inter Milan berada di posisi keempat di bawah Arsenal. Selain itu, pundi-pundi keuangan klub di Viale della Liberazione juga bertambah sekitar 80 juta euro hanya dalam 8 pertandingan di kompetisi elit Eropa ini. Tahun 2025 dimulai dengan gemilang bagi Lautaro Martinez. Tuttosport menyoroti peningkatan performa kapten Inter Milan ini yang kembali tajam pasca laga di Riyadh. Sang kapten akhirnya menemukan kembali ketajamannya di tahun 2025. Performa kurang memuaskan pada 28 Desember di Cagliari seolah menjadi titik balik bagi Lautaro. Setelah serangkaian kesalahan di depan gawang, ia bangkit di Riyadh. Meskipun sempat tampil kurang maksimal di semifinal melawan Atalanta, Lautaro menunjukkan perubahan signifikan di final melawan AC Milan dengan mencetak gol. Meski sayangnya tidak menentukan hasil akhir pertandingan. Simone Inzaghi yang selalu menaruh kepercayaan padanya bahkan di masa-masa sulit, kini dapat bernafas lega. Dalam 6 pertandingan terakhir, 4 di Liga dan 2 di Liga Champions, Lautaro mencetak 7 gol. Sebuah awal tahun 2025 yang luar biasa, bahkan memecahkan rekor. Total, Lautaro telah mencetak 8 gol di semua kompetisi musim ini. Di Liga Top Eropa, hanya Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele yang mampu menyamai atau melampaui catatan golnya.